Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang alif lazimah. Seringkali kita mendengar istilah alif lazimah ini, terutama di dalam pembahasan isim maksur dengan isim mangkus, di mana pada isim mangkus itu adalah merupakan kalimat isim yang diakhirin dengan alif lazimah. Sementara untuk isim mangkus diakhirin dengan ya lazimah. Fokus kita pada saat ini adalah tentang alif lazimah. Apakah alif lazimah itu? Lazimah maknanya adalah tetap atau tidak lepas. Jadi alif lazimah adalah merupakan huruf alif yang menjadi bagian tetap dalam asal suatu kata atau suatu kalimat, di mana alif ini bukanlah merupakan huruf tambahan dan bentuknya dapat berubah sesuai dengan perubahan di dalam bentuk tasrif. Sekali lagi, bahwa lazimah itu sendiri maknanya adalah tetap atau tidak lepas. Jadi alif lazimah adalah alif yang keberadaannya tetap di dalam akar kata dan bukan merupakan huruf tambahan, di mana bentuk daripada alif ini dapat berubah kepada bentuk huruf yang lain sesuai dengan perubahan di dalam bentuk tasrif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahwa alif lazimah itu adalah alif yang tetap. Keberadaan alif ini tetap dan tidak dapat dibuang, karena memang alif ini merupakan bagian dari akar kata suatu kalimat. Ketika kalimat itu dibuat, maka di sana sudah ada alifnya, seperti yang terdapat pada lafadz babun. Ketika lafadz babun itu dibuat, maka di sini sudah ada alif. Maka inilah yang disebut dengan alif yang tetap yang tidak dapat dibuang karena merupakan bagian dari akar kata suatu kalimat. Kemudian alif ini bukanlah merupakan huruf tambahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf tambahan itu memiliki sifat yang tidak permanen, sehingga statusnya boleh dibuang, boleh juga ditetapkan. Karena huruf tersebut bukan merupakan bagian dari akar kata suatu kalimat. Seperti yang terdapat pada lafadz katibun. Katibun ini terdapat alif. Namun alif yang ada pada kalimat ini adalah alif tambahan. Keberadaannya tidaklah tetap, tidaklah permanen, karena alif ini bukan merupakan bagian dari akar kata suatu kalimat. Akar kata dari kalimat katibun itu adalah kaf, ta, dan ba, dan di sini tidak ada alif, sehingga di sini disebut dengan alif tambahan, di mana suatu ketika alif ini pun dapat dibuang. Seperti ketika katibun dirubah menjadi maktubun. Di sini alif tidak dibutuhkan, maka alifnya itu pun dibuang. Kemudian selanjutnya, bentuk daripada alif lazimah itu dapat berubah kepada bentuk yang lain sesuai dengan perubahan bentuk tasrif. Biasanya alif itu dapat berubah kepada dua bentuk. Ada kalanya berubah menjadi bentuk huruf wawu, ada kalanya berubah pada bentuk huruf ya. Karena biasanya alif tersebut merupakan penjelmaan bentuk dari huruf wawu atau penjelmaan bentuk dari huruf ya. Seperti lafadz babun itu sendiri, alifnya ini sebenarnya merupakan perubahan bentuk dari huruf wawu. Jadi asalnya adalah bawabun. Begitu juga dengan lafadz qala.
Kola ini adalah alif lazimah, di mana alif ini adalah merupakan bagian dari akar kata sehingga keberadaannya selalu tetap dan bukan merupakan huruf tambahan sehingga alif ini selalu ada sekalipun nantinya dia itu bentuknya dapat berubah sesuai dengan perubahan bentuk tasrif. Ketika lafadz kola yang merupakan fi'il madhi dirubah bentuknya menjadi fi'il mudhari', maka akan menjadi yaqulu, di mana alif itu bentuknya berubah menjadi huruf wawu karena asal daripada alif itu adalah wawu. Jadi asalnya adalah qawala. Jadi ini yang dimaksud dengan alif lazimah itu bentuknya dapat berubah kepada wawu ataupun menjadi ya sesuai dengan perubahan bentuk tasrifnya. Tapi yang jelas wawu atau ya yang merupakan asal daripada alif itu selalu tetap ada di dalam akar kata dan tidak dibuang sekalipun bentuknya berubah sesuai dengan bentuk perubahan tasrif. Qala ada alif, kemudian ketika ditasrif menjadi fi'il mudhari' menjadi yaqulu, alif yang asalnya wawu itu tetap tidak dibuang. Selanjutnya dirubah kepada bentuk masdar, qala yaqulu qaulan, wawunya tetap wawu yang nantinya akan berubah menjadi alif. Selanjutnya dirubah kepada bentuk isim fa'il, qala yaqulu qaulan fahuwa qailun. Hamzah yang ada ini merupakan perubahan bentuk daripada wawu, di mana wawu itu nanti dapat berubah menjadi alif. Jadi alif asalnya wawu kemudian berubah menjadi hamzah. Jadi di sini tetap ada, tidak dibuang. Kemudian bentuknya dirubah menjadi isim maf'ul. Qala yaqulu qaulun atau qaulan fahuwa qailun wa dzaka maqulun. Wawunya di sini masih tetap. Selanjutnya berubah menjadi kul, asalnya adalah ukul. Wawunya masih tetap ukul, namun karena memang harus diproses iklal, maka dalam kaidah wawunya ini pun harus dibuang sehingga nantinya akan menjadi kul. Jadi pada asalnya adalah ada. Kul la takul maqalun maqalun. Maqalun ini wawu berubah lagi bentuknya menjadi alif. Jadi alif ini adalah alif lazimah. Beda halnya dengan alif zaidah yang terdapat pada lafadz katibun, karena memang bukan merupakan asal dari akar kata. Akar katanya adalah kataba. Ketika lafadz kataba ini dirubah menjadi bentuk fi'il mudhari' maka menjadi yaktubu. Tidak ada alif ataupun tidak ada penjelmaan huruf dari alif, baik itu berupa wawu ataupun ya. Selanjutnya berubah lagi menjadi bentuk yang lain. Uktub la taktub, maktabun maktabun miktabun. Di sana tidak terdapat alif ataupun huruf yang merupakan penjelmaan dari huruf alif. Jadi ini yang dimaksud dengan tetap, bukan huruf tambahan, dan bentuknya dapat berubah sesuai dengan perubahan dari bentuk tasrif. Dari penjelasan yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa letak atau posisi daripada alif lazimah dalam suatu kalimat itu tidak harus berada di akhir kalimat. Manakala alif lazimah itu berada di akhir kalimat atau akhir kata, maka kalimat tersebut manakala berupa kalimat isim bisa jadi disebut dengan isim maqsur. Contohnya seperti lafadz Musa, Aisyah, atau seperti lafadz ma'nan, di mana pada lafadz ma'nan di sini terdapat alif yang ada di akhir kalimat, dan alif ini hukumnya tetap karena merupakan bagian dari akar kata. Ma'nan akar katanya adalah ain, nun, dan ya. Jadi asalnya adalah ain, nun, dan ya, di mana nantinya ya-nya ini akan berubah bentuknya menjadi alif, dan alif ini merupakan alif lazimah. Jadi ana yakni inayatan wa ma'nan. Selanjutnya contoh manakala alif tersebut berada pada kalimat fi'il seperti lafadz sa'a,
Sa'a di sini terdapat alif yang ada di akhir kalimat, di mana alifnya ini adalah merupakan alif lazimah, merupakan bagian dari akar kata, sekalipun nantinya bentuknya akan berubah menjadi huruf wawu ataupun ya. Untuk lafaz sa'a, alifnya itu berasal dari huruf ya, sehingga nantinya ketika harus berubah, maka nanti alif itu akan berubah menjadi ya, kembali kepada bentuk asalnya. Sa'a, yas'a, sa'yun. Jadi berubah kepada bentuk asalnya. Contoh yang lain seperti lafaz waqa. Di sini terdapat alif yang ada di akhir kalimat, di mana alif itu merupakan penjelmaan bentuk dari huruf ya. Terbukti ketika waqa ini ditasrif, maka nantinya alif itu akan kembali kepada bentuk asalnya, yaitu berupa huruf ya. Waqayaqi. Waqayaqi di sini bukan alif melainkan berupa huruf ya. Bentuk asal dari huruf alif itu sendiri. Ini contoh dari alif yang terdapat di akhir kalimat. Namun selain berada di akhir kalimat, alif lazimah juga terdapat pada tengah kalimat. Sebagaimana contoh-contoh tadi. Seperti contoh yang ada pada kalimat isim. Lafaz babun. Babun di sini terdapat alif yang merupakan alif lazimah, di mana posisinya ada di tengah-tengah. Lafaz ma'un, sa'atun, dan seterusnya. Itu merupakan alif lazimah, karena semua alif di sana adalah bagian dari asal kata. Selanjutnya contoh yang berupa kalimat fi'il seperti lafaz qoma, qola, ba'a, saro. Semua di sini terdapat alif yang berada di tengah-tengah kalimat, dan itu semuanya adalah alif asli, alif lazimah, dan bukan huruf tambahan. Sekalipun nanti ketika dirubah bentuk tasrifnya, alif itu pun akan berubah bentuknya menjadi bentuk asalnya. Jadi koma akan berubah kepada bentuk wawu ketika dirubah pada bentuk tasrif yang lain. Koma yaqumu, qala yaqulu. Ba'a, alif ini nanti akan berubah kepada bentuk asalnya, yaitu huruf ya. Ba'a yabi'u. Yabi'u terdapat ya yang merupakan bentuk asal dari alif yang ada pada lafaz ba'a. Saro yasiru, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh daripada alif lazimah di dalam susunan kalimat. Bentuknya adalah merupakan bagian dari asal akar kata, bukan merupakan huruf tambahan, dan dapat berubah sesuai dengan perubahan bentuk tasrifnya. Selanjutnya contoh yang bukan alif lazimah, melainkan alif zaidah, seperti yang terdapat pada lafaz miftahun. Miftahun di sini terdapat alif, namun alifnya ini bukan alif lazimah. Kenapa? Karena alif pada lafaz miftahun ini bukan merupakan bagian dari akar kata. Akar kata atau asal kata daripada lafaz miftahun itu adalah fa, ta, dan ha, sehingga manakala dibentuk fi'il madhi menjadi fataha, tidak ada alif di sini. Selanjutnya ketika lafaz fatahah ini dirubah kepada bentuk yang lain di dalam tasrifnya, maka salah satu bentuknya adalah miftahun. Di sana terdapat alif. Begitu juga ketika lafaz miftahun itu dibentuk jamak sehingga menjadi mafatih. Alifnya ini pun bukan merupakan alif lazimah, melainkan alif zaidah. Contoh yang lain yang terdapat pada lafaz muqatilun. Muqatilun berasal dari perubahan tasrif lafaz qatala. Qatala yuqatilu fahuwa muqatilun. Alif yang ada pada lafaz muqatilun maupun yang ada pada lafaz qatala ini semuanya adalah alif zaidah, bukan alif lazimah, karena bukan merupakan bagian dari akar kata. Akar katanya apa? Yaitu berupa huruf qaf,
ta, dan lam. Manakala dibentuk fi'il madhi menjadi qotala. Dan di sini tidak ada huruf alif. Maka semua bentuk tasrifan daripada lafaz qotala atau qotala di mana di sana terdapat alif, maka alifnya itu bukanlah alif lazimah melainkan berupa alif zaidah, yaitu huruf tambahan saja. Begitu juga dengan yang ada pada lafaz safaro. Safaro ketika ditasrif bentuknya akan menjadi musafirun. Musafir, alifnya ini pun bukanlah alif lazimah karena bukan bagian dari akar kata. Akar kata daripada safaro atau musafirun itu adalah huruf sin, kemudian huruf fa, dan huruf ro. Manakala dibentuk fi'il madhi menjadi safaro dan di sana tidak terdapat huruf alif. Maka perubahan bentuk dari lafaz safaro yang merupakan fi'il madhi, manakala di sana terdapat alif, maka alifnya itu bukanlah alif lazimah melainkan alif zaidah, yaitu alif yang hanya huruf tambahan saja. Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan. Apakah semua alif yang ada pada isim jamid itu semuanya adalah termasuk alif lazimah dan bukan merupakan huruf zaidah? Sebagaimana kita ketahui bahwa isim jamid itu adalah merupakan kalimat isim yang bentuknya tidak diambilkan dari bentuk kalimat yang lain. Berbeda halnya dengan isim mushtaq. Manakala bentuk daripada isim mushtaq itu diambilkan dari bentuk kalimat yang lain, seperti yang terdapat pada lafaz katibun. Lafaz katibun ini adalah isim mushtaq karena bentuknya diambilkan dari akar katanya, yaitu diambilkan dari lafaz kataba. Kataba selanjutnya dirubah menjadi bentuk katibun. Namun untuk isim jamid bentuknya tidak diambilkan dari bentuk yang lain. Ia berdiri sendiri sejak awal kalimat itu dibuat, seperti lafaz babun. Babun ketika lafaz ini dibuang, bentuknya tidak diambilkan dari bentuk kalimat yang lain. Memang sudah asalnya adalah babun. Contoh yang lain seperti lafaz maun. Ini bentuknya memang sudah seperti ini. Bentuknya tidak diambilkan dari kalimat yang lain. Lalu apakah alif yang ada pada lafaz babun dan alif yang ada pada lafaz maun berikut bentuk-bentuk isim jamid yang lainnya, apakah semua alif tersebut termasuk dari alif lazimah? Maka di sini terdapat beberapa perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama shorof. Mereka menyatakan bahwa semua alif yang terdapat pada isim jamid ini adalah merupakan alif lazimah, alif yang asli dan bukan huruf tambahan. Karena isim jamid itu adalah merupakan asal kata, sehingga bentuknya tidak diambilkan dari bentuk kalimat yang lain. Maka tidak mungkin dikatakan bahwa alif yang ada pada isim jamid itu merupakan huruf zaidah. Pastilah merupakan huruf asli karena memang bentuk daripada isim jamid itu sudah tetap dan baku ketika kalimat tersebut dibuang. Seperti tadi, contoh lafaz babun. Babun yang sekalipun asalnya adalah ba, wau, ba, bawabun, namun ketika diproses iklal menjadi babun, di sini terdapat alif di mana bentuk daripada alif itu sudah ada sejak lafaz babun itu dibuat. Oleh karena itu tidak mungkin dikatakan bahwa alif ini adalah merupakan alif tambahan atau alif zaidah. Karena keberadaan alif itu merupakan bagian dari akal kata, bagian dari kalimat tersebut dan tidak dibentuk dari bentuk kalimat yang lain. Dengan demikian, maka alif yang ada pada isim jamid adalah merupakan alif lazimah, bukan alif zaidah. Contoh yang lain seperti lafaz maun. Maun itu bisa jadi alifnya merupakan perubahan bentuk dari huruf wawu atau merupakan perubahan bentuk dari huruf ya.
Namun ketika lafadz ma'un itu dibuang, bentuknya sudah semacam ini, tidak diambilkan dari bentuk kalimat yang lain, sehingga alif yang ada pada lafadz ma'un sudah dapat dipastikan sebagai alif lazimah, bukanlah alif zaidah. Dengan demikian, menurut pendapat yang pertama, bahwa semua alif yang terdapat pada isim jamid adalah merupakan alif lazimah dan bukan alif zaidah. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah menyatakan bahwa tidak semua alif yang ada pada isim jamid itu merupakan alif lazimah. Bisa jadi terdapat alif zaidah yang ada pada isim jamid, karena bahasa Arab sendiri memiliki berbagai macam bentuk, sehingga terdapat kemungkinan terdapat alif zaidah pada isim jamid. Kita ambil contoh seperti alif yang terdapat pada lafadz kitabun. Kitabun ini bentuknya adalah masdar, di mana kita ketahui masdar menurut ulama Basro adalah merupakan aslul wahid, asal kata, sehingga masdar dapat dikatakan sebagai isim jamid. Lalu apakah alif yang ada pada lafadz kitabun itu merupakan alif lazimah atau alif asli? Padahal lafadz kitabun itu mengikuti wazan fi'alun. Fi'alun kitabun, di mana huruf asalnya di sini adalah fa, ain, dan lam. Begitu juga lafadz kitabun, huruf asalnya adalah kaf, ta, dan ba. Dan di sini tidak terdapat alif. Apakah alif yang ada pada lafadz kitabun yang merupakan masdar dan termasuk dari isim jamid itu adalah alif lazimah ataukah alif zaidah? Tentu alif yang ada di sini adalah alif zaidah. Ini terbukti ketika lafadz kitabun itu dirubah bentuknya kepada bentuk tasrif yang lain. Katakanlah dirubah bentuknya menjadi fi'il madhi, maka menjadi kataba, dan di sini tidak ada alif ataupun tidak ada huruf yang menjadi perubahan bentuk dari huruf alif. Kataba kemudian dirubah menjadi bentuk fi'il mudhari menjadi yaktubu. Dirubah lagi menjadi uktub. Di sini tidak ada alif, sehingga dapat dikatakan bahwa alif yang ada pada lafadz kitabun itu bukanlah merupakan bagian dari huruf asal, sehingga alif yang ada di sini adalah alif zaidah dan bukan alif lazimah. Jadi ini adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa tidak semua alif yang ada pada isim jamid itu adalah alif lazimah. Ada kalanya kita temukan pada bentuk isim jamid itu terdapat alif zaidah, alif yang merupakan huruf tambahan. Kemudian pendapat yang ketiga ini adalah pendapat pertengahan, dan ini adalah merupakan pendapat yang paling kuat. Ulama yang berpendapat di sini menyatakan bahwa manakala alif yang terdapat pada suatu kalimat, di mana ketika kalimat itu dikembangkan bentuknya menjadi bentuk yang lain dan di sana tidak terdapat alif, maka alif yang ada pada kalimat ini adalah merupakan alif zaidah. Sebagaimana contoh yang tadi seperti lafadz kitabun. Di sini dikatakan sebagai isim jamid. Manakala kitabun ini dikembangkan bentuknya menjadi bentuk kalimat yang lain dan di sana tidak terdapat alif, maka alif yang ada pada lafadz kitabun ini adalah merupakan alif zaidah. Kitabun dirubah atau dikembangkan bentuknya kepada bentuk tasrif yang lain, yaitu lafadz yaktubu. Di sini tidak terdapat alif, maka di sini dikatakan alif zaidah. Namun manakala kalimat yang terdapat alif tersebut ketika dikembangkan kepada bentuk yang lain, ketika dirubah kepada bentuk tasrifan yang lain, di sana alifnya masih tetap, sekalipun alif itu nantinya akan berubah kepada bentuk asalnya, yaitu berubah kepada bentuk wawu ataupun berubah kepada bentuk ya, maka dapat dikatakan bahwa alif di sana adalah alif lazimah, yaitu alif yang asli, bukan alif zaidah. Seperti contoh yang tadi, yaitu lafadz qala.
Khola menurut ulama Kufah adalah merupakan aslul wahid atau asal kata. Di sini terdapat huruf alif. Apakah alifnya di sini alif zaidah ataupun alif lazimah? Kita lihat. Apabila lafadz qola di sini kita kembangkan bentuknya, kita rubah bentuknya kepada bentuk tasrifan yang lain, apabila masih tetap huruf alifnya sekalipun nanti akan berubah kepada bentuk asal, maka alif ini adalah alif lazimah, bukan alif zaidah. Kita rubah bentuknya qola menjadi yaqulu. Di sini terdapat waw, di mana waw itu adalah bentuk asal daripada alif. Kita rubah lagi bentuknya menjadi bentuk masdar. Qala yaqulu qaulun atau qaulan. Di sini terdapat huruf waw yang merupakan bentuk asli dari alif. Kita rubah lagi menjadi bentuk yang lain. Maqalun. Di sini alifnya kembali lagi atau bentuk yang lain yaitu maqulun. Alifnya berubah lagi kepada bentuk huruf aslinya yaitu huruf waw. Dari perubahan bentuk yang ada, bentuk huruf alifnya di sini tidak dibuang, hanya berubah bentuk kepada bentuk huruf asalnya. Maka dapat dikatakan bahwa alif yang ada pada lafadz qola itu merupakan alif lazimah dan bukan alif zaidah. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah merupakan pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat sebelumnya. Di mana di sini ada rincian. Manakala bentuk asalnya memang sudah ada alif dan tidak dapat dirubah kepada bentuk yang lain, maka alifnya di sana adalah alif asli. Manakala ketika alif pada kalimat itu dirubah kepada bentuk yang lain dan alifnya itu masih tetap, hanya saja bentuknya akan berubah menjadi bentuk asal, maka alifnya itu adalah alif lazimah, bukan alif zaidah. Namun manakala perubahan bentuk dari suatu kalimat yang di sana terdapat alif itu ternyata alifnya hilang, maka alif yang ada di sana adalah alif zaidah, bukan alif lazimah. Demikianlah penjelasan tentang alif lazimah. Berikut perbedaannya dengan alif zaidah di dalam bentuk suatu kalimat. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.